Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmanisa dengan BP 2412026 dari TKBN 2A ingin menjelaskan materi yang berjudul Space Time, Space Velocity, dan Residence Time pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Materi yang pertama adalah space-time. Space-time yang dilambangkan dengan tau adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan aliran umpan untuk mengisi volume reaktor. Nah, makna dari space-time ini adalah untuk menunjukkan waktu kontak reaktan di reaktor dan dipakai dalam perhitungan desain reaktor. Nah, kegunaan dari space-time ini adalah membandingkan kinerja reaktor, digunakan dalam persamaan konversi, dan untuk menentukan apakah reaksi bisa berjalan maksimal. Nah, rumusnya itu adalah tau sama dengan V dibagi V.0, yang dimana tau ini merupakan simbol dari spacetime dengan satuannya berupa detik, menit, dan jam. Nah, V merupakan volume reaktor, yang dimana satuannya itu bisa meter kubik, liter, desimeter kubik, dan lain-lain. Dan V.0 merupakan laju alir volumetrik masuk atau inlet dengan satuan meter kubik per second, meter kubik per jam, liter per menit, atau bisa juga desimeter per ketiga per second. Berikut contoh soal dari spacetime. Sebuah reaktor memiliki volume 20 liter. Laju alir larutan yang masuk ke dalam reaktor adalah 4 liter per menit. Tentukan spacetime. Nah, langkah pertama adalah dibuat diketahui. Diketahui yang pertama adalah volume reaktor, yaitu 20 liter. Yang kedua, laju alir masuk, yaitu V0 sama dengan 4 liter per menit. Yang ditanya merupakan spacetime. Nah, untuk menjawab soal ini, kita hanya perlu mensubstitusikannya ke dalam rumus yang sudah ditentukan, yang dimana rumus tersebut adalah tau sama dengan V dibagi V0 dot. Lalu masukkan angkanya, sehingga tau sama dengan 20 liter dibagi 4 liter per menit, sehingga jawabannya adalah 5 menit. Jadi, kesimpulannya adalah fluida yang berada di reaktor tersebut selama 5 menit. Materi berikutnya adalah space velocity. Space velocity adalah kebalikan dari spacetime. Space velocity ini menunjukkan berapa kali volume reaktor dialiri fluida dalam satu satuan waktu. Maknanya adalah jika space velocity-nya besar, maka alirannya cepat sehingga waktu tinggalnya singkat. Nah, sebaliknya, jika space velocity-nya kecil, maka alirannya lambat dan waktu tinggalnya lama. Kegunaan dari space velocity ini diantaranya adalah yang pertama untuk mengatur kecepatan operasi reaktor. Yang kedua, sangat penting pada reaktor katalitik dalam mengatur konversi, kecepatan produksi, kualitas produk. Nah, rumus dari space velocity ini adalah space velocity sama dengan V0 dot dibagi dengan V, atau dikarenakan space velocity ini adalah kebalikan dari spacetime, maka rumusnya adalah space velocity sama dengan 1 per tau atau 1 per spacetime. Nah, yang dimana keterangannya masih sama pada sebelumnya, V0 dot merupakan laju alir volumetrik masuk dan V merupakan volume reaktor. Berikut contoh soal dari space velocity. Sebuah reaktor memiliki volume 2 meter kubik. Reaktor tersebut dialiri fluida dengan laju alir volumetrik masuk sebesar 10 meter kubik per jam. Nah, tentukan nilai space velocity reaktor tersebut. Langkah pertama adalah tentukan apa yang diketahui di dalam soal tersebut. Yang pertama, volume reaktor, sehingga V sama dengan 2 meter kubik. Yang kedua, laju alir volumetrik masuk dengan V0 dot sama dengan 10 meter kubik per jam. Nah, yang ditanya adalah space velocity atau SV. Nah, cara menjawabnya adalah mensubstitusikan
angka yang diketahui ke dalam rumus yang sudah ditentukan, yaitu dengan rumus space velocity sama dengan V0 dot dibagi V, sehingga space velocity sama dengan 10 dibagi 2, sehingga yang didapatkan adalah 5 per jam. Jadi, dalam 1 jam, reaktor memproses fluida sebanyak 5 kali volume reaktor. Materi selanjutnya adalah residence time. Residence time atau waktu tinggal adalah waktu rata-rata yang dihabiskan fluida yang berupa reaktan di dalam reaktor sejak masuk sampai keluar. Nah, secara sederhananya, residence time ini menunjukkan berapa lama zat tersebut tinggal di dalam reaktor. Maknanya adalah, jika nilai residence time-nya besar, maka fluida lebih lama di reaktor. Sebaliknya, jika nilainya kecil, maka fluida tersebut cepat keluar dari reaktor. Residence time ini bukan waktu reaksi, tetapi waktu keberadaan fluida. Kegunaannya untuk mengetahui apakah reaktan punya cukup waktu untuk bereaksi. Yang kedua, untuk menentukan ukuran dan kinerja reaktor. Rumusnya adalah residence time sama dengan V dibagi V dot, yang dimana V ini merupakan volume reaktor dengan satuan meter kubik atau liter atau desimeter kubik. Sedangkan V dot merupakan laju alir volumetrik fluida dengan satuan meter kubik per second, meter kubik per jam, serta liter per menit. Berikut ini adalah contoh soal dari residence time. Sebuah reaktor kontinu memiliki volume 3 meter kubik. Fluida mengalir melalui reaktor dengan laju alir 0,5 meter kubik per jam. Hitung residence time dari reaktor tersebut. Nah, langkah pertama adalah tentukan apa yang diketahui dalam soal, yaitu volume reaktor, sehingga V sama dengan 3 meter kubik, dan V dot sama dengan 0,5 meter kubik per jam. Nah, yang ditanya adalah residence time, sehingga bisa dijawab dengan rumus yang sudah ditentukan, dengan rumus residence time sama dengan volume reaktor dibagi laju alir volumetrik. Dan substitusikan angka tersebut ke dalam rumus yang ada, sehingga 3 meter kubik dibagi 0,5 meter kubik per jam, dan didapatkan hasil 6 jam. Jadi, kesimpulannya adalah fluida yang berada di reaktor sekitar 6 jam sebelum keluar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.